Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Kembali lagi di sini di Ren Tutorial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uh, tugas final saya, startup, membuat startup. Walaupun ini hanya project belum terbuat, ya jadi saya membuat startup di bidang e-commerce, membangun web app tipe e-commerce. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang alur perencanaan dari startup kami. Yang pertama, menyusun tim. Setiap organisasi pasti harus butuh yang namanya tim. Kami akan merekrut anggota tim yang ingin join ke project kami dan membuat sebuah organisasi. Yang kedua, struktur organisasi bisnis. Nah, ketika tim sudah terbuat atau organisasinya sudah terbentuk, baru kami akan membuat tentang struktur organisasi, siapa ketuanya, siapa sekretaris atau bendahara. Yang ketiga yaitu visi dan misi. Dalam sebuah organisasi pasti ada tujuan yang ingin diraih atau misi kita apa, maka kita harus membuat visi dan misi sedetail mungkin. Oke, yang keempat, meet and work. Sekarang kita berada pada fase keempat, yaitu meet and work, yang dimana kita akan bertemu dan bekerja pada sebuah materi yang sudah ditentukan, ataupun itu hanya sebuah referensi, dan kita akan ya mengerjakan itu. Yang kelima, work from home. Oke, project kami ini sebenarnya dirancang khusus untuk online atau remote. Tapi pada saat face to face kami tidak mensarankan itu, kami mewajibkan yang namanya onsite, datang di tempat. Yang keenam yaitu testing dan debugging. Sebelum didistribusikan ke masyarakat, lakukan testing dan debugging terlebih dahulu. Maksudnya apa? Testing dan debugging itu sangat penting pada peran aplikasi pada web appnya, yang dimana penting sekali untuk mengetahui error atau kendala-kendala yang dialami. Yang ketujuh, ketika telah lolos di tahap testing dan debugging, saatnya kita launching. Uh, startup yang telah di testing dan debugging akan didistribusikan dan siap pakai. Saatnya kita menikmati dan belajar. Yang kedelapan yaitu development. The startup yang diluncurkan akan masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut. Oke, untuk siapa proyek ini? E-commerce tahap untuk siapa proyek ini? Oke, seperti yang kita ketahui, yaitu startup yang kami buat dalam bidang e-commerce. Proyek ini dibuat untuk kebutuhan online shopping. Keadaan sekarang memaksa kita untuk melakukan keseharian secara online, mulai dari makan, minum, finance, elektronik, hampir segala aspek serba online. Namun permasalahan sekarang, apakah online shopping zaman now memiliki fitur perdagangan dunia? Paling ada cuman dari Cina aja. Maksudnya seperti kalian belanja di e-commerce A itu produknya pasti kebanyakan dari Cina lah, dan kalian tahu barang murah pasti ya nggak sepandang nama kualitasnya itu.
Oke, nanti kita lanjutkan itu. Yang kedua, lalu apa bedanya dengan e-commerce lain? Mungkin kalian ingin membeli produk dari negara lain, tapi bingung apakah barang seperti itu ada di marketplace Indonesia. Tentu saja tidak. Paling ada cuman dari Cina. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan di e-commerce A ini, kalau kita cari barang dari Prancis kah, dari Inggris kah, apakah ada di e-commerce A? Saya rasa paling dari Cina aja. Oke, bukannya merendahkan produk yang murah, kualitasnya juga ya murah gitu. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Kami ingin menciptakan platform perdagangan online di seluruh dunia untuk mendapatkan kualitas terbaik. Wah, menarik. Tapi nanti kemahalan kan. Nah, tips dari kami saat berbelanja adalah semakin rendah harga produk, maka bisa dipastikan barang tersebut kualitasnya juga rendah. Analoginya begini, kita bandingkan air aqua dengan air galon biasa, air galon depot pula. Pasti sama harganya kan 5.000. Terus orang Indonesia pasti mikir begini, mending air galon lebih banyak. Ya iya juga, air galon berapa liter itu banyak. Tapi kalian pernah berpikir seperti ini, eh, air aqua lebih apa ya, lebih mahal karena mereka menjual brandnya, dan juga standar kesterilisasinya pasti menang si aqua. Jadi bagaimana ya, orang Indonesia pasti lebih milih itu sih, lebih milih air galon. Nah, kita lanjut. Untuk siapa proyek ini? Oke, simple. Kita akan membagi tentang 4 poin. Yang pertama itu desainer. Kenapa desainer sangat cocok untuk proyek kami ini? Karena kami merancang startup ini terutama kepada para desainer terkemuka. Dengan adanya fitur global market, kami akan memaparkan fashion dari seluruh negara. Yang pastinya ini menjadi poin keuntungan paling besar kami, yaitu pada desainer. Oke, yang kedua yaitu pengoleksi atau kolektor. Oke, mungkin Anda suka mengoleksi barang-barang, tapi tak ingin jauh-jauh untuk mendapatkan barang itu. Misalkan barangnya ada di Prancis, masa kalian harus ke Prancis dulu gitu? Ya, enggak. Cukup melalui startup kami, Anda bisa mendapatkan produk impian Anda dari luar negeri pastinya. Oke, proyek proyek kami sangat cocok banget untuk freelancer. Fitur unik berikutnya, kami jamin pengangguran di Indonesia jadi berguna. Terima jadi adalah fitur jasa dan akan sangat berguna bagi para freelancer mencari duit tambahan. Oke, misalkan kalian hanya pintar dalam bidang menggambar, atau hanya pintar saja untuk eh, hanya pintar apa ya, main musik. Nah, pada startup kami ada fitur yang namanya terima jadi. Misalkan para para itu para audiens eh, misalkan dia alat mencari sebuah musik. Nah, oke, yang terakhir yang berjiwa muda. Oke, anak kids pasti suka dengan startup kami. Bagaimana tidak? Kami memaparkan produk original dari setiap negara. Orang yang seperti ini bertipe nggak apa-apa mahal, yang penting berkelas. Oke, lanjut. Dengan ini kami memperkenalkan startup e-commerce 2001 silam 2021 silam adalah tahun yang sangat bersejarah bagi tim kami. Startup kami bergerak pada bidang e-commerce dan berbasis web app. Join with us. The problem. Sebelum kita lanjut, kami akan memaparkan sebuah problema
di zaman sekarang ya, di sekitar lingkungan kita, yaitu terbagi dari empat tipe. Yang pertama, fashion dan lifestyle. Fashion and lifestyle apa? Kenapa banyak yang mengeluh ketika membeli via online? Dikarenakan barang yang datang bukanlah barang original dan tidak sesuai. Misalkan kalian pesan sebuah sepatu yang datangnya bukan sepatu merek itu, atau beda warna, atau beda ukuran. Oh, pastinya itu. Yang kedua, tidak mendengar ulasan pembeli. Nah, terkadang beberapa orang itu egois sehingga tidak membutuhkan saran feedback dari konsumen. Nah, misalnya begitu. Apa namanya? Eh, yang kedua, tidak mendengar ulasan pembeli. Nah, terkadang beberapa orang itu egois sehingga tidak membutuhkan saran atau feedback dari konsumen. Nah, biasanya seperti ini, orang yang apa ya bilangnya, seller yang kurang baik, tidak mendengarkan saran dari orang lain, dan ya dia tidak berkembang sama sekali begitu. Padahal saran sangat dibutuhkan untuk pengembangan dari produk. Yang ketiga, barang tidak aman. Sekarang biasa saja barang yang kita pesan menjadi ancaman bagi kita dikarenakan adanya pihak yang tak bertanggung jawab berjualan. Ya, kalian tahulah yang saya maksud. Adanya suatu ancaman pada produk kita yang membuat kita merasa takut, trauma akan membeli lagi begitu. Yang keempat terakhir, yaitu seller tak bertanggung jawab. Jika sellernya tak bertanggung jawab, apakah e-commerce tersebut akan menanggung itu? Misalkan nih, e-commerce-nya menjual jasa apa ya, anggaplah jasa itulah, jasa joki maksudnya, misalkan joki game gitulah. Nah, kita sudah membayar di muka tetapi orang tersebut lari kan, nggak mungkin kan e-commerce mau kemana kamu gitu, sellernya nggak mungkin ya. Oke, kami setelah memaparkan sebuah masalah, kami akan memaparkan sebuah solusi dari startup kami, yaitu kenyamanan. Kenapa kenyamanan konsumen bagi kami nomor satu? Ya, karena konsumen adalah raja dan ratu kami. Setiap seller yang mendaftar di aplikasi kami akan dijamin kenyamanannya, keamanan. Oke, produk. Pada poin ini kami akan memaparkan sebuah produk kami, sebuah barang yang asli. Seluruh produk yang ditawarkan telah melewati verifikasi dan siap distribusi. Yang ketiga, keamanan. Pada sistem keamanan startup kami akan menciptakan sebuah firewall dan sistem security yang kuat. Kapan startup ini siap pakai? E-commerce, internet shopping. Oke. Yang pertama, seperti yang kita ketahui pada alur yang ini hanya poin penting. Yang pertama, perekrutan tim Juni 2021 sampai November 2021. Tim akan dibentuk dan dikumpulkan pada suatu wadah organisasi dan membentuk sebuah tujuan, visi dan misi. Yang kedua, planning, Januari 2022 sampai Maret 2022. Di awal tahun 2022, tim kami akan merancang dan merencanakan apa saja yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 2 bulan. Yang ketiga, implementasi dan debugging, April 2022 sampai November 2022. Pekerjaan serta pengetesan akan dilakukan pada April 2022 mendatang dan akan dipastikan selesai pada November 2022. Kemudian terakhir, launching dan developing, Januari 2023.
Tim kami berharap pada tahun 2023 startup kami akan diluncurkan dan dikembangkan. Oke. Ya, ini hanya poster. Mari kita berlari bersama startup e-commerce kami untuk membuat dari startup kami membuat dan merancang dari tahan-tahan orang hebat, menjadikan ini sebuah keuntungan. Ya, yang selanjutnya yaitu Marsket. Pertengahan 2021 menjadi tahun dibuatnya startup Marsket. Astagfirullah, sorry. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan sebuah nama dari startup kami, yaitu Marsket. Pertengahan 2021 menjadi tahun dibuatnya startup Marsket. Dengan menggunakan sistem informasi bermodel bisnis, tim Marsket menargetkan akan siap distribusi dan terjun bersaing pada pasar online 2023 mendatang. Fitur unik kehadiran Marsket diharapkan mampu mengembangkan dan menambah startup kekinian yang ada di Indonesia. Fitur unik yang pertama yaitu dukungan 6 bahasa komplit dunia, yaitu bahasa Indonesia, China, French, English, Korea, Japan. Fitur unik yang kedua yaitu memiliki satu kantor pusat yang beralokasi di Makassar, Indonesia, serta 5 cabang kantor internasional lainnya yang terletak pada Berlin, Tiongkok, Paris, London, dan Chicago. Fitur unik yang terakhir yaitu adanya fitur new and second dan yang akan memudahkan konsumen untuk menyortir barang yang brandnya sama namun harganya yang jauh lebih murah. Ini sangat cocok untuk kalian yang suka barang second lah. Oke, jumlah dana yang kami inginkan yaitu 210.000 US dollar. Estimasi anggaran yang dibutuhkan pada startup kami selama proses 6 bulan persiapan. Pengalokasian dana. Nah, kami akan membagi dana tersebut dan mengalokasikannya sebagai berikut. Sebelum itu kami membutuhkan sekitar 210.000 US dollar untuk menjalankan startup kami. 30% untuk membentuk dan merekrut anggota startup termasuk benefit gaji, tanggungan, dan lain-lain. 10% untuk membeli lahan seluas 15 hektar, 42% untuk biaya pembelian material termasuk benefit proyek orang lapangan, 13% untuk biaya komponen alat-alat kantor seperti monitor, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang terakhir 5% untuk dana futures masa depan yang dimana akan digunakan pada masa development. Markup adalah salah satu aplikasi berbasis mobile dan desktop server side yang akan menjadi top e-commerce se-Asia Tenggara dengan bermodalkan pengalaman dari founder atau CEO aplikasi ini. Kami akan membuat dan mengembangkan produktivitas dan daya saing yang cukup kuat di bidang e-commerce. Kenapa kami sangat yakin akan hal ini? Karena startup kami mendapatkan peluang yang cukup tinggi dari manajemen yang luar biasa sehingga mampu mengalahkan startup lainnya. Saya ingin mencari dana dan sumber bantuan dari sukarelawan investor. Pengalokasian berikut bukanlah data yang akurat dan pasti nantinya akan terdapat perubahan. Itu hanyalah patokan kami untuk mengalokasikan dana agar terdapat sebuah goals atau tujuan. Setiap investor akan mendapatkan bagian saham dari perusahaan kami. Untuk jumlahnya kami yang akan atur nantinya. Stay tune with us. Selanjutnya yaitu info startup sistem operation. Seperti kita tahu, kita akan membuat sebuah startup berbasis mobile apps dan desktop apps. Kemudian desktop apps ini tidak ada bedanya dari mobile apps, tidak ada yang spesial, namun
kita itu kelihatan puas membeli di situ karena terdapat memaparkan banyak sekali uh, produk produk yang mobile apps ini memberikan dan merancang startup pada mobile operation tersedia pada App Store dan Play Store Android. Oke, kami akan membahas tim kami yaitu front end web. Kami akan merekrut front end web developer, mengatur interface dari sebuah website, meresponsifkan tampilan web, membuat tampilan web menjadi user friendly. Maksimal anggota 12 member, tipe remote. Selanjutnya itu backend web developer, mengatur, menciptakan dan tugasnya yaitu mengatur, menciptakan dan mengelola database, teknologi server web, integrasi cloud computing. Maksimal anggota 12 member, tipe remote. Selanjutnya itu full stack developer web. Full stack web developer atau terbalik nggak tahu ya, kayaknya terbalik. Full stack web developer, mengatur interface dari website, meresponsifkan tampilan web, membuat tampilan menjadi user friendly. Maksimal anggota 6 member, beda tadi 12 member, kami kurangin. Tipe remote. Data scientist, tugasnya mengatur interface dari website, meresponsifkan. Oh salah guys, ini bukan seperti yang kita bayangkan ya. Data science itu fungsinya mengatur tentang data-data atau database dari sebuah website. Maksimal anggota 12 member, tipe onsite. Software engineering tugasnya ya sama. Tugas software engineering itu ya kurang tahu sih. Maksimal anggota 12 member, tipe onsite. Staff logistik, tugasnya mengatur tata kelola barang, mengestimasi serta mengevaluasi paket dari berbagai negara. 60 member, tipe onsite. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak sekali terjadi salah kata atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.